Baik, sebagai latihan kalian bisa sendiri menghitung nilai-nilai pada baris R ini ya. Jika kalian hitung caranya menggunakan cara sebelum-sebelumnya, maka nanti baris R1 ini diperoleh 1, 0, 0, 2 per 5, min 1, 1 per 5, min 7 per 5, 0, minus 6 per 5, dan 14 per 5. Nah, tabel iterasi kedua telah kita peroleh. Nah, dari sini kemudian kita lihat apakah tabel iterasi ini sudah optimal. Nah, kita lihat bahwa nilai R di sini adalah 14 per 5. Kemudian nilai di baris R ini masih ada yang positif, yaitu pada kolom S1 2 per 5 dan pada kolom S3 1 per 5. Jadi tabel iterasi ini belum optimal karena nilai R-nya belum 0. Kemudian nilai pada baris R ini selain R itu nilainya masih ada yang positif. Dengan demikian kita lanjutkan dengan iterasi yang ketiga. Nah, iterasi yang ketiga kita buat lagi tabel yang baru di bawahnya. Seperti pada langkah sebelumnya, kita menentukan kolom pivot. Nah, kolom pivot itu adalah nilai pada baris R yang positif terbesar. Nah, dalam hal ini yang positif yaitu kolom S1 2 per 5, S3 1 per 5, 2 per 5, dan 1 per 5. Yang positif terbesar adalah 2 per 5, sehingga kolom S1 ini menjadi kolom pivot. Kita tandai ini menjadi kolom pivot. Lalu kita tentukan baris pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot caranya sama seperti sebelumnya. Nilai kolom BSF ini kita bagi dengan setiap elemen di kolom pivot. Jadi 24 per 5 kita bagi dengan minus 3 per 5, nilainya adalah minus 8. Kemudian 14 per 5 kita bagi dengan 2 per 5, nilainya 7. Kemudian 22 per 5 kita bagi dengan 1 per 5, nilainya 22. Nah, dari sini kita dapatkan nilai positif terkecilnya adalah 7. Jadi yang menjadi baris pivot di sini di tabel iterasi nanti berikutnya adalah baris R2 ya. Berarti di tabel iterasi ketiga R2 menjadi living variable atau variabel keluar, dan yang menjadi variabel masuknya adalah S1 ya, entering variable atau variabel masuknya S1. Jadi pada tabel iterasi berikutnya R2 kita gantikan dengan S1. Nah, berikut ini tabel iterasi ketiga. Tabel ini sudah saya isi. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Nah, di sini kita lihat R-nya tetap, X1-nya tetap, R2 kita gantikan dengan variabel S1 karena S1 menjadi entering variabel atau variabel masuk ya. Kemudian X2 tetap. Nah, kemudian variabel S1 ini yang baru kita peroleh dengan membagi semua variabel R2 dengan elemen pivot. Nah, dalam hal ini elemen pivotnya adalah pertemuan baris pivot dan kolom pivot, yaitu 2 per 5. Jadi baris S1 yang baru di sini itu nilainya adalah baris R2 lama ini dibagi dengan elemen pivot atau angka pivot. Jadi 0 dibagi 2 per 5 nilainya 0. 0 dibagi 2 per 5 nilainya 0. 0 dibagi 2 per 5 nilainya 0. 2 per 5 dibagi 2 per 5 nilainya 1. Minus 1 per 5 dibagi 2 per 5 minus 5 per 2.
1 per 5 dibagi 2 per 5 1/2, minus 2 per 5 bagi 2 per 5 minus 1, 1 dibagi 2 per 5 5/2, minus 1/5 dibagi 2 per 5 minus setengah, 14 per 5 dibagi 2 per 5 tuh 7. Nah kemudian kita isi baris yang lain, yaitu baris X2, X1, R1. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena ini adalah kolom pivotnya, maka di sini selain baris yang ini kita buat harus di bawah 1 ini nilainya 0, kemudian di atas 1 ini juga nilainya 0. Nah, setelah kita mengisi bilangan yang ada di dalam kotak ini semuanya sudah selesai kita isi, maka kita lihat di sini bahwa tabel yang terakhir ini R-nya sudah nilainya sama dengan 0, kemudian seluruh nilai di baris R ini nilainya sudah tak positif atau sudah tidak ada nilai yang bernilai positif, sehingga tabel iterasi yang ketiga ini sudah optimal ya. Jadi fase ke-1 sudah kita lakukan dan sudah optimal sampai pada iterasi ketiga. Setelah kita mendapatkan tabel optimal pada fase 1, kita lanjutkan pada fase 2. Nah, pada fase 2 ini berdasarkan tabel optimal pada fase 1 kita peroleh X1-nya 9, S1-nya 7 dan X2-nya 3. Nah, variabel X1, S1 dan X2 ini sebagai variabel basis untuk di tabel pada fase kedua. Nah, pada fase kedua ini variabel R1, R2 dan R3 tidak lagi kita gunakan. Ya, jadi nanti yang kita gunakan adalah saya beri tanda hanya area ini. Tiga baris ini merupakan kendala. Nah, pada fase kedua ini kita menyelesaikan masalah program linear yang sebenarnya. Masalah program linear yang sebenarnya yaitu adalah Z sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Ini diminimumkan dengan kendala 3 ini, tetapi R1, R2 dan R3-nya tidak digunakan. Jadi kendalanya adalah baris X1, S1 dan X2. Kita tuliskan kembali dalam bentuk persamaan dengan kendala di sini R-nya sudah tidak kita gunakan ya, baris R-nya. Jadi tadi harusnya saya mengarsir dari sini saja ya. Jadi baris R ini sudah tidak kita gunakan, tidak ada lagi karena sekarang kita minimumkan Z. Jadi dari sini X1-nya koefisiennya 1, X1, X2-nya 0, S1-nya 0. Kemudian S3-nya minus 3/2, jadi minus 3/2 S2, kemudian setengah ditambah setengah S3 sama dengan 9. Ini tidak kita gunakan ya, R1, R2 dan R3 tidak kita gunakan, jadi sama dengan 9. Kemudian yang ketiga, batasan yang ketiga atau kendala yang kedua ya, atau batasan yang kedua, X1-nya tidak ada, X2-nya tidak ada, S1-nya koefisiennya 1, kita kurangi dengan 5/2 S2, kita tambahkan dengan 1/2 S3 sama dengan 7. Kemudian X2-nya ini di baris ketiga kendalanya di X2, X1-nya 0, X2-nya 1 koefisiennya, X1-nya 0 tidak ada, S2-nya setengah, jadi tambah setengah S2,
Di sini S3-nya min setengah S3 sama dengan 3. Nah, dari sini kita rubah bentuk ini menjadi bentuk baku. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita ganti variabel X1 dan X2 ini dengan S1, S2 yang ada di fungsi S1, S2, S3 yang ada di fungsi kendala. Nah, kita peroleh S1 bisa dari persamaan pertama. Jadi X1 kita peroleh sama dengan 3/2 S2 dikurangi 1/2 S3 sama dengan ditambah 9. X2 nya kita peroleh di sini sama dengan, kita pindahkan ini ke kanan, min setengah S2 ditambah setengah S3 ditambah 3. Nah, baru kita substitusikan ke fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya Z sama dengan 2X1 tambah 4X2. Jadi kita tulis sama dengan 2 kali 3/2 S2 min 1/2 S3 tambah 9 ditambah 4 kali min setengah S2 tambah 1/2 ya, maaf, 1/2 S3 tambah 3. Jadi kita dapatkan di sini 3S2 kurang S3 tambah 18 kurang 2S2 tambah 2S3 tambah 12. Jadi kita dapatkan 3S2 kurang 2S2 S2 min S3 tambah 2S3 tambah 2S3 plus S3, kemudian 18 tambah 12 30. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk baku ya. Bentuk bakunya, bentuk standar atau bentuk baku kita peroleh, kita minimumkan dari sini Z-nya ya, kita minimumkan Z-nya, S-nya kita pindah ke kiri, jadi Z min S2 min S3 sama dengan 30 ya. Dari sini ya, Z kan sama dengan S2 tambah S3 tambah 30, berarti bentuk standarnya atau bentuk bakunya Z kita kurangi S2 kurangi S3 nilainya sama dengan 30. Kendalanya sama dengan yang di atas, dengan kendala sama seperti di atas, X1 min 3/2 S2 tambah 1/2 S3 sama dengan 9, S1 min 5/2 S2 tambah 1/2 S3 sama dengan 7, kemudian X2 tambah setengah S2 min setengah S3 sama dengan 3. Nah, lalu kita buat tabel iterasi awal dari bentuk standar ini yang sudah pernah kita lakukan. Tapi tabel tadi beda dengan pada tabel fase 1 ya, karena tabel fase 1 tadi ada R. R itu adalah jumlahan 3 variabel buatan. Nah, di sini tidak ada lagi R, tapi kita ingin meminimumkan Z. Baik. Kita sudah pada fase kedua ini, kita sudah dapatkan bentuk baku atau bentuk standar, yaitu minimumkan Z kurang S2 kurang S3 sama dengan 30 dengan kendala berikut ini. Langkah yang berikutnya adalah kita lakukan iterasi lagi. Dengan sebelumnya kita membuat tabel awal. Nah, membuat tabel awal di sini kita tuliskan tidak R lagi karena masalahnya sekarang kita meminimumkan Z. Jadi di sini ada Z
variabelnya ada X1, X2, S1, S2, S3. Nah, kemudian variabel basisnya tadi sudah ditulis di atas berdasarkan tabel optimal fase 1. Variabel basisnya tadi diperoleh X1 sama dengan 9, S1 sama dengan 7, X2 sama dengan 3. Berarti yang menjadi variabel basis adalah X1, S1, X2. Ya, jadi kita tulis di sini variabel basisnya X1, S1 dan X2. Tidak berubah variabel basisnya ya, yang kita peroleh dari tabel optimal di fase 1. Nah, kemudian kita masukkan seluruh koefisien-koefisien yang ada di persamaan tujuan dan persamaan kendala. Nah, pertama kita masukkan yang persamaan tujuan. Kita masukkan di sini koefisien Z di sini 1. X1-nya tidak ada. Di sini X2-nya juga tidak ada. S1-nya juga tidak ada. Yang ada S2 koefisiennya -1, X3 koefisiennya -1, BSF-nya 30. Kemudian kendala yang pertama, Z-nya tidak ada ya. Kemudian koefisien X1-nya 1, X2-nya tidak ada di situ. S1-nya juga tidak ada. S2-nya -3/2. S3-nya setengah. Kemudian BSF-nya 9, sebelah kanan tanda sama dengan 9. Kemudian kendala yang kedua ini X1-nya tidak ada, Z-nya tidak ada, X1-nya tidak ada, X2-nya tidak ada, S1-nya nilainya 1, S2-nya nilainya -5/2, S3 nilainya setengah. BSF-nya nilainya 7. Kemudian yang kendala ketiga, X1-nya Z-nya tidak ada. Kemudian X1-nya tidak ada, X2-nya 1, S1-nya tidak ada, S2-nya setengah, lalu S3-nya -setengah. BSF-nya 3. Nah, dari tabel awal ini kita perhatikan bahwa seluruh baris Z kecuali kolom Z ini ya, seluruh baris Z ini nilainya semuanya sudah 0 dan negatif. Ini ya, sudah 0 dan negatif. Jadi pada tabel awal ini, tabel ini sudah optimal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita peroleh nilai X1-nya sama dengan 9, X2-nya sama dengan 3, dan S1-nya sama dengan 7. Dengan Z-nya kita peroleh sama dengan 30. Nah, pada contoh ini, pada fase kedua tabel awal, tabelnya sudah langsung optimal. Tetapi tidak semua permasalahan programnya seperti ini pada fase kedua, pada tabel awal langsung optimal ya. Bisa saja kita harus lakukan lagi iterasi yang berikutnya tergantung pada nilai-nilai di baris Z ini. Apakah masih ada yang positif? Nah, kalau masih ada yang positif berarti kita lakukan iterasi lagi sampai kita peroleh tabel yang optimal. Demikian penjelasan tentang metode 2 fase. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.